Halo, selamat datang di channel Witrain 77. Ini adalah general reading, jadi akan menarik banyak energi dan kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal, private, dan spesifik, kamu bisa booking personal reading, atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin bahas lebih lanjut, silakan ke personal reading. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Yuk kita mulai general reading-nya. Aquarius, Sun, Moon, dan Rising. Ini pesan healing untuk kamu di bulan Maret. Oke, sudah ada Queen of Wands. Ace of Cups. The Devil. Dan Five of Swords. Outcome-nya The Tower. Oke, Aquarius. Di sini yang langsung terlihat adalah healing untuk bisa mengalahkan hawa nafsu. Apalagi sebentar lagi bulan puasa ya. Jadi buat yang menjalankan ibadah puasa dari jauh-jauh hari, dari sekarang ini, bagaimana caranya supaya kamu itu bisa mengatasi emosi atau hawa nafsu yang berlebihan. Usahakan ya kalau kamu itu punya semangat, punya semacam gairah yang menggebu-gebu ya, kamu salurkan ke hal-hal yang positif. Nah, di sini kalau kamu bekerja, sebenarnya ya bekerja itu memang perlu dengan etos kerja yang baik ya, harus dengan giat, harus dengan rajin. Tapi harus dibedakan ya, rajin dengan terlalu terobsesi atau terlalu terikat dengan kerja, workaholic ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kamu harus healing dari kondisi workaholic kamu. Karena ini sudah berlebihan ya. Bahkan nantinya akan bisa berimbas ke diri kamu sendiri ya. Karena di sini ada Five of Swords yang aku rasakan. Makin keras kamu bekerja, bukannya mendapatkan hasil yang maksimal, malah itu kayak nggak sepadan ya. Bahkan nanti bisa-bisa kamu sakit atau kamu itu kayak stres ya. Apalagi di sini outcome-nya ada The Tower. Ini yang aku rasakan bukan hanya artinya akan ada kejadian di luar dugaan ya, tapi aku merasakan kamu bisa jatuh sakit. Di sini bisa kelihatan ya, jadi ada petir menyambar, terus ini simbol mahkota ya. Terus ada orang yang jatuh. Nah, di pekerjaan kamu harus hati-hati. Jangan sampai kamu terlalu fokus pada pekerjaan dan melupakan hal-hal lain. Tapi itu bukannya membuat pekerjaan kamu bagus. Malah akan dimanfaatkan oleh saingan-saingan kamu untuk merebut kedudukan kamu. Ya, ini untuk beberapa Aquarius yang punya kedudukan ya. Kalau kamu itu tidak ada masalah di dunia kerja, ini juga bisa terkait cinta. Seperti ada godaan dari pihak ketiga ya. Atau ada godaan-godaan yang seperti adiksi ya, kecanduan. Kecanduan ini bukan hanya kayak obat-obatan terlarang atau minuman keras ya, tapi kecanduan pada hal-hal tertentu, hobi juga bisa, yang terlalu berlebihan. Nah, misalnya kamu punya hobi untuk membeli mainan ya. Kemudian karena kamu merasa punya uang, maka kamu terus-terusan. Walaupun kamu punya uang ya, dan uang itu istilahnya tidak ada habis-habisnya, tapi kalau kamu terlalu berlebihan ya, spending untuk beli mainan, beli apapun ya yang kamu sukai, itu nanti akan sampai pada titik dimana udah berlebihan dan akan menjadi racun ya. Akan membuat kamu ya bisa dibilang berkebalikan ya, yang tadinya hobi, yang tadinya suka,
Akhirnya ya bosen ya, sampai taraf muak, atau malah nanti ada kejadian yang tak terduga. Bisa saja ya, misalnya kalau uang kamu itu masih banyak, tapi mainan kamu itu pada hilang atau pada rusak. Atau pasangan, orang tua, anak nggak suka ya dengan hobi kamu, akhirnya jadi ribut kayak gitu. Hal-hal seperti itu ya sebagai contoh. Bagaimana cara healingnya ya? Di bulan Maret ini kelihatannya ada salah satu cara yang simple, yaitu misalnya kalau kamu itu punya kelebihan uang, kamu berbagi ya. Alih-alih kamu membeli mainan, membeli hal-hal yang sudah terlalu banyak ya, yang sudah menumpuk, kamu sisihkan uangnya, kemudian kamu bagi ya dengan orang-orang yang memerlukan. Kemudian kalau misalnya kamu itu punya kelebihan energi, atau pikiran kamu itu seperti terus gitu ya, ingin mencari solusi, ingin terus menganalisis, berpikir, kamu bisa menawarkan bantuan kepada teman atau staff atau atasan ya. Jadi apa yang berlebihan di diri kamu itu bisa kamu bagi ke orang lain dengan tujuan untuk membantu. Ya, karena di sini ada Ace of Cups, kemudian ada Queen of Wands. Kamu itu kreatif ya, kamu bisa membantu orang yang sedang stuck, yang sedang kebingungan dengan ide-ide atau inspirasi yang kreatif. Jadi usahakan ya kreativitas kamu itu digunakan untuk selain pengembangan diri ya, untuk meningkatkan diri, juga membantu orang lain. Supaya kamu terbebas ya dari si The Devil ini. Supaya kamu tidak sia-sia ya. Dalam arti kamu itu melakukan sesuatu ada manfaatnya. Jadi bukan hanya untuk kesenangan sesaat atau hanya untuk foya-foya, hura-hura. Ya, zodiak yang berdealing dengan Aquarius di sini ada dari fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Aries cukup kuat ya. Kemudian dari Pisces, Cancer, Scorpio ya, water signs. Scorpio cukup kuat. Dan ada juga dari air signs ya, Gemini, Libra, dan sesama Aquarius. Oke, sekarang kita langsung klarifikasi. Ya, di sini sudah ada The Magician. Kamu itu punya banyak sumber daya ya, punya banyak kebisaan ya, kemampuan. Hanya saja ada yang stuck, makanya tadi diminta untuk bisa berbagi supaya energinya tidak stuck. Di sini ada couple ya. Untuk yang sudah berpasangan, hati-hati. Di sini ada daya tarik ya, ketertarikan yang sangat kuat dengan ini ya, couple-nya kamu yang mungkin bukan couple yang resmi ya. Atau kayak ada pihak ketiga. Orang itu bisa membuat kamu bertekuk lutut ya, benar-benar seperti kamu terjerat asmara gitu ya. Hati-hati. Ya, karena nanti akan ketahuan ya. Kalau ketahuan itu bisa berabe, bisa gawat ya. Ada the tower di sini. Meskipun kamu itu merasa semua itu sesuai dengan keinginan ya. Kamu seperti terbuai, kamu merasa baik-baik aja. Ya, kamu itu sedang diberikan banyak hal ya oleh semesta. Sebenarnya kamu juga punya intuisi yang cukup tinggi. Tapi kamu mengabaikan karena kamu lebih melihat ke duniawi. Jadi hati-hati ya, sebelum semuanya terlambat untuk Aquarius, kamu harus healing. Terutama jangan sampai ya, energi atau gairah yang terlalu membara itu membakar diri kamu sendiri. Ini bisa juga ya, beberapa dari Aquarius itu seperti terpengaruh oleh sesuatu yang di luar dari apa yang kelihatan ya, kayak ada unsur magic. Mungkin ini terkait pihak ketiga ya, mungkin ada yang pakai ilmu-ilmu yang untuk menarik perhatian ya. Jadi kamu harus hati-hati, harus bisa membersihkan diri dan melindungi dengan energi positif. Karena di sini kamu kayak benar-benar terjerat ya, kamu itu tidak bisa lepas. Nah, kalau tidak ada unsur-unsur magic, berarti itu memang dari energi kamu sendiri. Kamu harus membersihkan energi kamu,
Karena kalau tidak ya, kamu itu akan kelelahan, bahkan kamu akan seperti jatuh ya dari posisi yang mungkin kamu sekarang di atas, akhirnya kamu bisa jatuh. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai nanti ada kejadian yang mengejutkan, misalnya kamu itu selingkuh ketahuan, atau kamu korupsi juga ketahuan ya, hal-hal seperti itu. Itu sebagai contoh ya, bukannya menuduh, tapi aku ambil beberapa contoh supaya energi kamu itu tidak terjerumus ke hal-hal negatif seperti itu. Di percintaan untuk yang single juga di sini, meskipun kamu itu sama-sama suka ya, tapi di sini yang aku lihat ya, kamu harus berhati-hati. Jadi banyak pertimbangan dalam arti jangan langsung jump in ya. Jangan langsung, wah udah sama-sama cocok, udah jalan bareng, terus kamu memutuskan untuk langsung ke jenjang berikutnya. Kamu harus mengenal lebih dalam ya, harus penjajakan dulu. Cari tahu dulu ya. Karena di depan sana ada kemungkinan ya, kamu itu akan mendapatkan hal-hal yang selama ini nggak kelihatan. Atau kamu tuh bisa tahu ya apa yang dia tidak ceritakan, atau bagaimana keadaan sebenarnya ya. Syukur-syukur itu adalah hal yang positif. Jadi kamu menemukan bahwa calon pasangan kamu itu punya kelebihan-kelebihan yang makin meyakinkan kamu. Tapi kalau tidak ya, jadi jangan sampai terlambat. Kamunya udah langsung mau serius, bahkan sudah menentukan tanggal, sudah segala sesuatunya dipersiapkan, tapi kemudian ada peristiwa yang mengejutkan. Buat kamu yang merasa stuck juga ya di sini, ada kemungkinan kamu akan bisa lepas atau bisa lancar lagi. Bisa jadi ya, stucknya kamu itu karena ada energi negatif, energi yang dikirimkan oleh orang yang gak suka sama kamu, tapi karena kamu itu rajin ibadah ya, minta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, kemudian kamu juga selalu melihat ke dalam ya, ke batin kamu, menggunakan intuisi, maka itu akan bisa lepas ya. Jadi the devil ini akan dihempaskan ya oleh the tower. Oke, sekarang kita ke oracle advice ya. Ada pesan apa untuk Aquarius? Pesan healing untuk Aquarius di bulan Maret. Consult an expert. Ya, ini terkait energi negatif atau misalnya kalau kamu itu terlalu berlebihan ya, energinya itu meluap-luap. Di satu sisi, kalau kita punya energi yang full, itu bagus ya. Kita bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan maksimal. Tapi kalau berlebihan, berarti ada yang salah. Jadi kamu perlu konsultasi ke dokter, ke psikolog, ke siapapun ya yang ahli, yang memang bidangnya. Di sini kamu akan bisa dibantu ya. Karena tadi aku juga menyinggung masalah kecanduan, masalah ya sesuatu yang berlebihan, atau ada yang stuck ya. Maka itu harus diperbaiki. Oke, jadi itu pesan healing untuk Aquarius ya. Ini cukup dalam ya dibanding zodiak-zodiak lainnya. Jadi tolong diperhatikan ya untuk Aquarius. Kalau kamu sudah merasa seperti ini, segera cari pertolongan, konsultasi dengan ahlinya. Oke, sampai di sini dulu reading untuk kamu. Sampai ketemu. See you and take care.